Faslun utawi iki fasal wal walimah alal ursi mustahabah. Wal walimatu alal ursi utawi walimatil urs. Apa walimatil urs? Bukan resepsi ya? Bukan ya? Resepsi itu bukan walimah ya? Mustahabah. Mustahabatun iku sunnah. Ya resepsi lah ya. Walimah itu ya selamatan, ngundang orang-orang ya, minta didoakan. Semoga Ba'in sama pasangannya menjadi pasangan yang barokah dunia akhirat umpamanya. Walimah itu banyak. Di sini ketepatan walimatul urus ya. Ada walimatul haji. Aulia mau haji. Ya, selamatan dulu. Ada walimatul hamli. Walimah hamil umpamanya. Ya, banyak walimah. Terus ada walimatul akikoh ya, akikoh dan seterusnya. Hukumnya mustahabah sunnah wal muradu ini. Utawi kang den karepaken biha kalawan walimah iku ta'amun iku makanan. Ta'amun iku makanan yutakhadhu kang akan opo ta'am yang dijadikan opo ta'am lil ursi untuk manten. Acara mantenan wa qalah lan ngendika Syafi'i sapa Imam Syafi'i tasduku mencakup al walimah opo walimah ala kulli da'watin atas setiap undangan li hadisi sururin karena baru datangnya kebahagiaan wa aqalluha lan utawi minimal walimah paling sedikitnya walimah lil muksir bagi orang yang banyak hartanya itu satun itu kambing. Orang kaya minimal ya kambing. Walil mukilan bagi orang yang sedikit hartanya. Walil mukilan bagi orang yang sedikit hartanya. Ma'iku perkoro. Tayassaro kang gampang opo ma terserah tahu tempe ha. Terserah yang penting tidak memberatkan. Wa anwa uhalan utawi piro-piro macamnya walimah lan utawi piro-piro macamnya walimah kasiratun itu banyak mazkuratun yang disebutkan opo kasirah fil mutawwalati ing dalam piro-piro kitab yang luas penjelasannya ing dalam piro-piro kitab yang jelas penjelasannya. Jadi gini, menjelaskan tentang walimah. Walimah itu ya selamatan ya kan, karena mau berangkat haji. Yang penting hadisi surur. Ba'alif ya mau berangkat haji. Amin. Aulia mau umroh umpamanya. Amin. Terus umpamanya Amin mau nikah, itu juga walimah. Amin. Barane walimatul hamli umpamanya itu juga walimah, paham ya? Atau Ain karena bangun rumah baru itu juga walimah. Yang penting hadisi surur. Barunya mendapat nikmat atau kebahagiaan, paham ya? Itu walimah. Karena ada dua. Kalau tadi itu namanya walimah karena ada sebuah kebahagiaan. Bedanya kalau memang adanya sebuah kesusahan. Apa contohnya? Contohnya ada yang meninggal.
Itu namanya bukan walimatul maut, bukan walimah. Jadi keluarganya ada yang meninggal, itu namanya bukan walimah ya. Kenapa? Karena bukan hadis surur. Paham ya? Masuk gara-gara ayahnya, naudzubillah, ibunya meninggal terus dia mengadakan walimah. Itu namanya bukan walimah. Atau mungkin ketika usaha biasanya penghasilan lumayan banyak. Tambah hari tambah banyak. Akhirnya dia mengadakan walimah. Walimah itu tidak harus resmi. Paham ya? Yang penting dia mungkin ngasih apa baik ke tetangga dan yang lainnya. Cuman pada suatu waktu ketepatan usahanya tidak seperti biasanya. Lah, itu namanya bukan walimah. Paham ya? Ketika dia memberi sesuatu kepada tetangganya karena lil musibah, itu namanya bukan walimah. Ya, lidaf'il bala atau apa umpamanya. Kalau tadi yang karena meninggal itu namanya apa ya? Tahlil atau apa ya? Ya niat sedekah. Tapi itu bukan walimah. Karena walimah itu lihadisi sururin. Paham ya? Lihadisi sururin. Terus menurut Imam Syafi'i walimah itu mencakup ini. Ala kulli da'wah. Ada undangan. Berarti ada undangan walimah itu ya. Bukan cuma sekedar dia ngasih, enggak. Tapi ya mungkin 5-3 orang yang diundang, terus dia ngasih apa, itu namanya walimah. Jadi yang penting ala kulli da'wah. Sehingga nanti di belakang ada pembahasan gini. Ketika ada orang hadir tapi tidak diundang, itu ada kadang. Undangan itu ada undangan khas, ada undangan umum. Kalau khas di undangan siapa? Mbak Ayin. Paham ya? Terus terbatas. Undangan berapa ini? 50 orang. Di undangannya itu Mbak Alifia diundang. Mbak Ayin diundang, Mbak Amil diundang, Mbak Aulia, Mbak Rani diundang. 50. Ternyata yang hadir 60. 10-nya enggak diundang. Maka nanti di belakang, tapi enggak ada di Fathul Qoribnya ya, adanya di dalam. Man yahduru da'wah, man yahdurul walima bi ghairi da'wah fawatu faili. Orang yang menghadiri undangan tanpa orang yang menghadiri walimah tanpa diundang, itu namanya tufaili. Diambil dari tiflun. Apa tiflun? Anak kecil. Jadi kalau si A menghadiri walimah tanpa diundang, itu namanya tufaili, dianggap anak kecil. Bagaimana? Haram. Haram makan hidangan dan apa yang di dalam. Yang ada itu haram. Karena dia nggak diundang. Kecuali kalau memang sudah jelas tuan rumahnya ridho. Dia karena keluarganya atau apa umpamanya. Kecuali itu kalau memang sifatnya undangan khusus. Beda kalau undangan umum. Wah, diviralkan. Mestinya panitia tuan rumah menyiapkan konsumsi yang lumayan banyak. Siapapun berhak hadir. Paham ya? Jadi walimah itu tidak lepas dari dakwah undangan. Cuman tadi isinya ngasih apa dan seterusnya umpamanya. Sehingga orang yang menghadiri sebuah walimah, hudurul walimah biwari dakwah namanya tufaili. Yang menghadiri acara terserah, acara haji, acara mantenan ya, acara akikah, khitan atau yang lain tidak diundang, itu namanya tufaili. Sehingga tidak boleh makan apa yang ada di depannya. Terus yang disiapkan tuan rumah itu 2. Ada kalanya hibah. Berkah itu namanya hibah. Dibawa pulang silakan. Kalau di Madura tradisi kadang ada rokok. Sini nggak ada rokok kan? Jajan rokok. Enak min Madura itu min. Rokok jajan. Tahlil pun lengkap lah. Jadi di halaman itu semuanya jajan rokok. Tiap malam jajan rokok makan tiap malam. Yang hadir banyak, 200 sedikit. Ratusan yang datang. Di sini 200 sudah banyaknya. Bahkan ada satu daerah itu lumrahnya 500 tiap malam. Itu orang biasa ya. Bukan kiai, bukan tokoh. Jadi tahlilnya jajan maka ada rokoknya. Nah, yang saya bahas kalau berkat itu namanya hibah, dibawa pulang. Tapi kalau rokok ini namanya diyafah. Disuguhkan. Apa artinya karena diyafah? Bolehnya hanya di tempat. Kecuali, ayo bawa. Umpamanya.
masih sisa banyak, buahnya masih, ayo bawa. Kalau tidak ada seperti itu, nggak boleh dibawa pulang. Karena itu hanya diperuntukkan di tempat. Paham ya? Itu diafah namanya. Diafah. Kecuali sudah ulima biridowis, tuan rumahnya orang kaya, dan juga tidak keberatan, itu biasa. Jadi maksud tiap malam ngomong, mas bawa, nggak mungkin kan. Kalau sudah jelas, silakan dibawa, rokoknya dibawa ya, buahnya dapat berkah umpamanya. Seperti itu. Yes. Jam berapa? Jam 8? Yes, Al-Fatihah. Silakan yang mau tanya. Ayo.